Teknologi blockchain pasti salah satu inovasi terbesar di abad ke-21 mengingat efek riaknya yang berdampak pada berbagai sektor dari keuangan hingga manufaktur serta manajemen supply pasokan dan juga ada edukasi dan lain-lain. Tidak diketahui oleh banyak orang adalah sejarahnya blockchain yang bermula sejak awal tahun 1990-an. Sejak popularitasnya mulai bertumbuh beberapa tahun lalu, sejumlah aplikasi telah bermunculan dan banyak penerapan menegaskan dampak yang ditakdirkan semakin perlombaan ekonomi digital ini memanas. Dalam diskusi video kami hari ini, kita akan belajar tentang sejarah blockchain dengan evolusinya. Oke, let's go! Guys, sedikit disclaimer bahwa tim kami adalah tim peneliti dan investor. Kami bukan penasehat keuangan. Jadi mohon selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum menginvestasikan uang apapun dan mohon ambil tanggung jawab atas keuangan kalian karena konten kami hanyalah untuk edukasi. Penting untuk kalian tahu sejarahnya blockchain, terutama bagi yang antusias dan ambisius dengan blockchain ini. Jadi, untuk membantu kalian tahu sejarahnya dan paham evolusinya blockchain, kami akan memberi kalian panduan terkait asal mulanya teknologi ini. Tahun 1991 sampai 2008, ini adalah tahun-tahun awal teknologi blockchain. Ide di balik teknologi blockchain digambarkan sangat awal sejauh tahun 1991, waktu ada ilmuwan peneliti Stuart Haber dan W. Scott Stonetta memperkenalkan solusi komputasi yang praktis untuk memberi cap waktu dokumen-dokumen digital. Jadi, data waktunya tidak bisa diubah atau dikorupsi. Karya pertama mereka adalah mengerjakan suatu rantai blok atau blockchain dalam bahasa Inggrisnya yang aman secara kriptografis. Jadi ini untuk menyimpan dokumen-dokumen yang ada cap waktunya tadi. Tahun 1992, mereka meningkatkan sistemnya untuk menggabungkan pohon Merkle. Ini namanya pohon Merkle yang membuat efisiensi lebih maju. Demikian mereka mampu mengoleksi lebih banyak dokumen dalam satu blok. Namun, teknologi ini berakhir tidak digunakan dan patennya kedaluarsa tahun 2004, yaitu 4 tahun sebelum kelahiran Bitcoin. Di tahun 2004, ilmuwan komputer dan aktivis kriptografi Hal Finney memperkenalkan sebuah sistem bernama RPOW, yaitu Reusable Proof of Work. RPOW inilah yang bisa dipandang sebagai prototipe dasar dan suatu langkah awal yang signifikan dalam sejarah cryptocurrency. Tahun 2008 sampai 2013, Blockchain 1.0 kemunculan Bitcoin. Pada akhir tahun 2008, sebuah white paper memperkenalkan sistem uang elektronik peer-to-peer yang desentral bernama Bitcoin. Ini dikirim white papernya kepada sebuah daftar surat kriptografi oleh seorang atau sekelompok orang yang pakai nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin didasarkan pada algoritma Proof of Work, tetapi tidak menggunakan fungsi komputasi RPOW yang tadi kami sebutkan di awal. Melainkan, Bitcoin dilindungi oleh protokol peer-to-peer yang desentral untuk melacak dan memverifikasi transaksi. Singkatnya, hadiah Bitcoin bisa ditambang menggunakan mekanisme Proof of Work oleh penambang individu dan kemudian diverifikasi transaksinya oleh node komputer desentral yang ada di jaringan. Tanggal 3 Januari 2009, Bitcoin muncul ke permukaan saat blok Bitcoin pertama ditambang oleh Satoshi Nakamoto yang menerima hadiah 50 Bitcoin. Penerima Bitcoin pertama adalah Hal Finney yang dikasih 10 Bitcoin dari Satoshi Nakamoto dalam transaksi Bitcoin pertama di dunia pada tanggal 12 Januari 2009. Kalau kalian penasaran siapa asumsi orang-orang tentang Satoshi Nakamoto ini, kalian bisa tonton video yang sudah kami buat beberapa minggu lalu. Lanjut kita maju ke tahun 2013 sampai 2015, Blockchain 2.0, pengembangan Ethereum. Di tahun 2013, Vitalik Buterin, seorang programmer dan co-founder Bitcoin Magazine, menyatakan bahwa Bitcoin butuh bahasa script untuk membangun aplikasi desentral. Gagal menerima persetujuan dalam komunitas, Vitalik memulai pengembangan platform komputasi terdistribusi berbasis blockchain yang baru, Ethereum namanya. Ethereum menonjolkan kegunaan penulisan skrip yang disebut smart contract. Buterin membedakan Ethereum dari blockchain Bitcoin dengan mengaktifkan fungsi yang bikin orang bisa mencatat aset-aset lain seperti slogan dan kontrak dunia nyata. Fitur baru ini memperluas kegunaan Ethereum dari sekadar mata uang kripto menjadi sebuah platform untuk mengembangkan aplikasi desentral juga.
Secara resmi diluncurkan pada tahun 2015, blockchain Ethereum telah berevolusi menjadi salah satu penerapan teknologi blockchain terbesar, mengingat kemampuannya untuk mendukung kontrak-kontrak cerdas yang bisa dipakai untuk menjalankan berbagai fungsi. Platform blockchain Ethereum juga telah berhasil mengumpulkan komunitas developer yang aktif yang membuatnya sukses mendirikan sebuah ekosistem sejati. Langsung ke tahun 2015 sampai 2018 ada blockchain 3.0 atau penerapan blockchain yang lain. Sejarah dan evolusi blockchain tidak berhenti hanya dengan Ethereum dan Bitcoin. Dalam tahun-tahun belakangan, sejumlah proyek telah bermunculan, semuanya memanfaatkan kapabilitas teknologi blockchain. Proyek-proyek baru telah berupaya mengatasi kekurangan yang dimiliki Bitcoin dan Ethereum, serta juga memperkenalkan fitur-fitur baru dengan teknologi blockchain. Di tahun-tahun awalnya setelah Ethereum, ada beberapa penerapan blockchain baru termasuk NEO, yang dijuluki platform blockchain desentral dan sumber terbuka yang pertama diluncurkan di Cina. Bahkan meski negaranya melarang cryptocurrency, NEO tetap aktif dalam inovasi-inovasi blockchain. NEO menyebut perannya sendiri sebagai Ethereum-nya Cina, setelah menerima dukungan dari CEO Alibaba, Jack Ma, sebagaimana mereka berencana untuk punya dampak yang sama kayak Baidu di negara itu. Dalam perlombaan mempercepat pengembangan Internet of Things, beberapa developer melihat cocok nih untuk memanfaatkan teknologi blockchain, dan dalam prosesnya mereka muncul dengan IOTA. Platform cryptocurrency ini dioptimalkan untuk ekosistem Internet of Things atau internet segala hal, selama mereka berusaha menyediakan biaya transaksi nol serta adanya proses verifikasi yang unik. Itu juga mengatasi beberapa isu skalabilitas yang terkait dengan blockchain 1.0 Bitcoin. Selain IOTA dan NEO, ada juga banyak platform blockchain lain yang memiliki efek riak di dalam sektor. Blockchain Monero, Zcash, dan Dash muncul sebagai jalan mengatasi beberapa isu keamanan dan skalabilitas yang ada di penerapan blockchain awal. Dijuluki sebagai altcoins privasi, 3 platform blockchain ini berupaya menyediakan privasi dan keamanan transaksi level tinggi. Di tahun 2015, Linux Foundation mengungkapkan sebuah proyek blockchain sumber terbuka. Mereka jadinya menyebut ini Hyperledger, yang hingga saat ini berfungsi sebagai pengembangan kolaboratif atas banyak ledger terdistribusi. Di bawah kepemimpinan Brian Behlendorf, Hyperledger berupaya memajukan kolaborasi lintas industri untuk pengembangan blockchain dan ledger terdistribusi. Perusahaan privat EOS, Block One, juga muncul nih pada tahun 2017 dengan menerbitkan white paper yang berisi detail protokol blockchain baru yang ditenagai oleh EOS sebagai mata uang kripto aslinya. Tidak seperti protokol blockchain lain, EOS berusaha meniru atribut komputer beneran termasuk CPU dan GPU. Untuk alasan itulah EOS.io merangkap ganda nih sebagai platform smart contract dan juga sebagai sistem operasi desentral. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong penyebaran aplikasi desentral melalui perusahaan desentral yang otonom. Sejarah blockchain barusan melibatkan jaringan-jaringan blockchain publik, di mana orang siapapun bisa mengakses isi konten di dalam jaringan. Namun, dengan evolusi teknologi ini, sejumlah perusahaan mulai mengadopsi teknologi secara internal sebagai jalan untuk meningkatkan operasi yang efisien. Banyak lagi blockchain persaingan yang lain, teknologi proyek-proyek seperti smart contract yang bermunculan akhir-akhir ini juga. Jadi kalian bisa lihat banyak dari proyek tersebut yang sudah kami bahas. Ulasannya dari yang paling dasar sampai proyek-proyek tertentu yang bahkan cukup rumit dan susah dipahami. Silahkan kalian scroll aja ke semua video yang kamu punya di channel ini dan juga kalian bisa cek playlistnya untuk topik-topik tertentu. Ada banyak sekali kalau kalian ingin lebih mendalami. Sekarang kalau kita maju ke tahun 2020, blockchain dan masa depannya. Masa depan teknologi blockchain tampak cerah, sebagian karena cara investasi para pemerintah dan perusahaan semakin mereka ingin memacu inovasi dan penerapan aplikasi. Semakin bertambah jelas saja guys jadinya bahwa suatu hari nanti teknologi blockchain akan mendasari kehidupan manusia dimanapun mereka berada. Para pendukungnya menduga teknologi ini akan membantu otomasi sebagian besar tugas yang ditangani profesional di semua sektor dunia. Teknologi ini sudah menemukan kegunaan hebat dalam sektor manajemen pasokan contohnya, serta juga ada dalam bisnis komputasi cloud. Teknologi ini juga sepatutnya merambah ke dalam hal-hal yang dasar sekalipun, seperti mesin pencari internet di masa depan. Semakin teknologi ini berevolusi, Gartner Trend Insights menduga setidaknya satu bisnis yang dibangun di atas blockchain akan bisa menjadi bernilai lebih dari 10 miliar dolar per tahun 2022. Menurut Blockchain Digital Transformation,
Bahkan perusahaan penelitian ini berharap valuasi bisnis mereka bertumbuh hingga lebih dari 176 miliar dolar per tahun 2025 dan melebihi 3,1 triliun dolar per tahun 2030. Jadi itu semua berdasarkan angka sih guys. Tapi kalau kalian lihat evolusi teknologi blockchain dalam tahun-tahun belakangan telah menambah permintaan atas orang yang punya latar belakang blockchain profesional. Perusahaan-perusahaan, bisnis, pemerintah, dan lembaga institusi di seluruh dunia semuanya menaruh mata dan perhatian pada teknologi blockchain. Mereka ingin menerapkan blockchain untuk mendapatkan manfaat yang ada dari aplikasi-aplikasi tersebut. Kami sudah membahas lebih lanjut tentang peluang karir dan potensi ini di video yang ada minggu lalu. Silahkan kalian nonton itu kalau kalian belum. Tapi kiranya sekian dari kami hari ini guys. Apa pendapat kalian tentang sejarah dan evolusi blockchain? Apa kalian sadar masa depan itu cerah dan kalian yang pada nontonin Republik Rupiah merupakan pengadopsi dan investor awal? Jika kalian ingin selalu belajar hal baru dari tim peneliti kami di sini, maka like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru apapun.